Saya nggak peduli Malaysia itu mau bagus kah, mau pola pikirnya bagus kah, saya tidak peduli dan saya tidak akan menjunjung negara Malaysia. Mereka tidak mau berbicara soal sisi gelap di negara mereka yang tinggali selama ini. Dan mereka digunakan atau disokong oleh warga tempatan yang memang selalu dengki, nggak suka dengan Indonesia. Selain di video-video orang lain, di video saya pun orang Malaysia banyak yang berkomentar seperti itu. Bahkan komentarnya melebihi dari orang yang tidak punya agama. Ya, yang kita kenal orang Malaysia itu orang yang taat dengan agama, tapi komentarnya melebihi orang yang tidak beragama. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, macam biasa saya akan ajak pemirsa untuk membuat reaction. Jadi ada beberapa video yang saya akan tunjukkan kepada pemirsa. Ini mengenai pembahasan yang sedang hangat diperbincangkan di antara kedua netizen ini, antara Malaysia dan Indonesia. Netizen ya. Jadi kalau kita membahas mengenai netizen, so maknanya tak semua rakyat di negara itu masuk campur pemirsa. Netizen ini ya, dia tergolong dalam orang-orang yang menggunakan sosial media dan ikut serta berkomentar di video-video tersebut. Jadi ya, mengenai pembahasan ini, seorang TikTokers asal Indonesia yang bekerja di Singapura ternyata membalas komentar dari rakyat Malaysia lah, macam itu, disebabkan rakyat Malaysia ini coba untuk terangkan bahwa ya, jantung pisang itu bukan memburukkan negara sendiri atau negara Indonesia, tapi lebih ke kritik ya pemirsa ya. Jadi kenapa membahas komentar, disebabkan ya, sebelum nih saya ada reaction video di mana Mbak ini berstatement kenapa orang Malaysia tak kawin je dengan si jantung pisang agar powernya lebih kuat macam tuh ya kan. Jadi ada balasan nih dari orang Malaysia. Macam mana? Jom. Rasanya JP tidak bermaksudkan untuk memburukkan negara Indonesia, tapi dia mau memberi kesadaran pada kepemimpinan negara dan membuka mata rakyat itu sendiri untuk berubah. Saya paham dengan komentar Anda dan ada banyak sekali orang-orang yang berkomentar seperti ini ya. Oke, saya hargai seluruh komentar yang ada di kolom komentar video saya. Boleh saya jawab di sini ya, dengan tidak ada unsur provokator antara dua negara ya. Saya sebagai rakyat Indonesia, warga negara Indonesia, saya jujur mengatakan bahwa Indonesia baik-baik saja. Tetapi Indonesia tidak baik-baik saja karena terlalu banyak provokator yang ada ya. Boleh saya sebut salah satu atau beberapa provokator-provokator. Jantung pisang adalah salah satu wanita Indonesia provokator ya. Kori itu pun termasuk provokator, dan ada beberapa akun-akun yang kalian sebut, saya lupa namanya karena saya tidak mengikuti, itu adalah provokator negara ya. Saya cuma mau ngasih tahu dan saya mention kepada seluruh masyarakat Malaysia yang komentar ya, yang komentar di video TikTok saya, bahwa musuh dalam negara saya adalah orang-orang saya sendiri, bukan orang Malaysia ya. Musuh saya sendiri, musuh negara Indonesia itu adalah orang-orangnya sendiri, bukan orang Malaysia. Bukan kami rakyat ini tak tahu Pak ya, tapi kami kadang-kadang cuma tutup mata. Karena apa? Karena orang Indonesia ada 30 lebih provinsi yang berbeda suku, budaya, dan berbeda pola pikir. Berbeda dengan Malaysia yang penduduknya sedikit, yang cuma satu budaya dan satu pola pikir. Penduduk Malaysia cuma punya dua pola pikir, antara suka dengan kepemerintahan dan tidak suka dengan pemerintahan. Tetapi penduduk Indonesia suka dengan partai ini, tidak suka dengan partai ini, suka dengan presiden yang ini, pilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi semua suara tidak sama. Tetapi ada banyak provokator. Kenapa saya bilang si jantung pisang ini provokator
dan Kokori dan semuanya, Malaysia nggak ada hubungannya dengan negara kita, ya. Malaysia nggak ada hubungannya dengan negara Indonesia. Saya nggak peduli Malaysia itu mau bagus kah, mau pola pikirnya bagus kah, saya tidak peduli dan saya tidak akan menjunjung negara Malaysia. Sebagus-bagusnya negara Malaysia dan negara Singapura, saya tidak akan junjung tinggi martabat dan harkatnya walaupun saya cari duitnya di Singapura dan di Malaysia. Tetapi si perempuan itu kenapa banyak orang yang nggak suka dengan dia. Kami sebagai rakyat Indonesia tidak bisa memungkiri kepemerintahan memang tak bagus, ya, rakyat banyak yang miskin, is okay, tapi sebisa kami melawan hinaan dari kalian juga. Oke, kembali ke poin, kenapa si jantung pisang ini saya bilang provokator. Karena mulut dia yang terlalu mengagung-agungkan negara Malaysia, di negara di mana dia sekarang cari duit, itulah yang membuat rakyat Indonesia cemburu. Tidak sepatutnya negara sendiri diburukkan, negara Malaysia disanjung. Negara Malaysia tetap dihormati, dihargai karena kita cari duit di situ. Karena kita mengumpulkan pundi-pundi dolar, ringgit di situ. Tapi tidak perlu menterbelakangkan negara kita sendiri. Itu maksud saya, semoga rakyat Malaysia itu paham dengan isi video-video saya. Banyak yang bilang pola pikir saya sempit, tidak terbuka, SDM rendah. Oke, tuduhan apapun kalian ke saya terima. Ya, tapi pola pikir saya berbeda dengan pola pikir jantung pisang. Semoga Anda paham. Dan itu sama sekali tidak merubah keadaan. Ya. Jantung pisang adalah provokator karena dia tidak menyukai kepemerintahan yang sekarang, sama dengan orang-orang yang turun demo di jalan. Itu adalah orang-orang bukan pembela rakyat, Pak. Ya. Jantung pisang pun bukan pembela rakyat, Pak, tapi pembela partai-partai tertentu yang ada di Indonesia yang tidak suka dengan adanya kemajuan di Indonesia. Semoga kalian paham ya. Apa yang ada di backgroundnya orang-orang yang koar-koar di TikTok ini yang memburukkan negaranya sendiri, itu mereka bukan untuk rakyat tapi untuk kepentingan partai, ya. Dan youtuber ini juga bukan untuk rakyat, ya, yang mengadu domba Malaysia Indonesia itu untuk kepentingan kantong pribadi mereka, mengumpulkan follower dan viewers, menjelekkan nama negara Malaysia. Indonesia mau maju mau tidak nggak ada hubungan dengan Malaysia, ya, nggak ada hubungannya dengan Malaysia. Tetapi musuh dalam selimut provokator dari negara sendiri yang berkeliaran di dalam sosial media. Semoga kalian paham ya. Yang menghujat-hujat saya di video saya, semoga kalian paham. Yang kalian menyanjung-nyanjung itu si jantung pisang karena sudah menyanjung negara kalian. Jantung pisang adalah provokator negara. Rakyat Indonesia bukannya bodoh, tidak bisa melihat kekurangan yang ada, kekisruhan yang ada di negara. Kekisruhan itu dibuat karena provokator yang membela partai, bukan membela negara. Kalau orang yang membela negara, siapapun presidennya, kita akan tetap berpikir positif. Ditanggapi dong, ya kan? Ditanggapi. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain jika kita sendiri yang bermain api. Maksudnya dari awal statement Mbak saja sudah ya menghina, ini pada pandangan saya lah. Mengatakan kenapa orang Malaysia yang laki-laki yang suka berkomentar di video-video jantung pisang tuh, kenapa pacik-pacik tak kawin je dengan jantung pisang tuh, biar powernya juga bertambah dan senang dapat IC. Itu Mbak sudah mengundang kecaman-kecaman yang akan menyerbu Mbak sendiri, begitu kan. Jika Mbak sendiri tahu bahwa di Indonesia sana ya ada kejadian-kejadian di luar batas pemikiran kita, ya, jangan pernah Mbak menuduh seseorang itu tanpa ada bukti. Sementara ya kata Mbak tadi, Mbak juga sudah tahu kekurangan di negara kita macam mana, begitu. Jangan pernah salahkan orang lain, Mbak.
jangan pernah salahkan orang lain. Temui orang yang berkenaan macam jantung pisang tuh, tanya dia apa tujuan dia, kenapa dia buat macam ini. Ya, jika Mbak menuduh bahwa si jantung pisang ini diberikan sokongan daripada orang Malaysia, jangan macam itu, Mbak. Ya, jangan macam itu. Kena cari tahu dulu, ya. Karena tidak ada rakyat dimanapun, ya, di negara manapun suka negaranya dihina. Tapi sekarang ini apa yang si JP buat, jantung pisang buat, dia hanya mengeluarkan unek-uneknya mengenai sistem di sana. Toh juga sudah tidak jadi rahasia umum lagi, Mbak. Sudah di publik, sudah semua orang tahu. Ya, bukan hanya di Malaysia, di luar daripada Malaysia pun sudah tahu kejadian di Indonesia itu macam mana gitu. Ya, jangan samakan konten kreator dengan mahasiswa yang sekarang ini berdemo begitu. Enggak sama, Mbak. Ya, enggak sama. Ya, jadi biarkan saja jika Mbak rasa perkataan ataupun penyampaian si jantung pisang itu tak betul, DM secara baik-baik, ya. Ngobrol, discuss, buat satu live streaming untuk bertemu dengan dua orang. Tapi ya, jangan pula kita nak hina-hina fisik seseorang macam itu kan, karena satu bangsa ini sepatutnya bersatu. Jika satu bangsa ini berpecah, maka tidak dinafikan, ya. Suatu saat nanti kita bakalan dijahati. Jadi lanjut ya. Tapi dia mau, rasanya JP tidak bermaksudkan untuk memburukan negara Indonesia, tapi dia mau Kak Renita, saya protes ditanggapin keras. Ya, ini kali kedua Anda menuduh saya tanpa memberikan bukti. Jadi Anda jangan ada kebiasaan selalu melabel konten kreator lain sebagai provokator, sebagai ini, sebagai itu, ya, tanpa memberikan alasannya, harus memberikan buktinya, Kak Renita. Ya, jangan menebar fitnah di sini. Konten mana yang bersifat provokasi? Ya, yang saya kutip semua itu berita-berita resmi dari sumber-sumber resmi. Ada judulnya, ada medianya, ada tanggalnya. Ya, saya tidak membuat cerita, saya tidak mengarang cerita, dan saya tidak ada maksud untuk menjadi provokator. Ya, saya hanya menjawab wayang-wayang orang asing itu, WNI yang jadi pengkhianat itu selalu membuat konten-konten yang menyerang negara sendiri, dan mereka tidak mau berbicara soal sisi gelap di negara mereka yang tinggali selama ini, dan mereka digunakan atau disokong oleh warga tempatan yang memang selalu dengki, nggak suka dengan Indonesia, ya. Jadi Anda harus objektif di sini. Saya hanya memberikan reaksi dan kontra narasi terhadap narasi sesat mereka. Karena mereka selalu membagikan konten-konten yang sangat berat sebelah. Saya hanya mengimbangi. Dan di manakah konten-konten saya yang bersifat provokasi? Ya, ini kali kedua loh saya ingatkan loh, kali kedua Anda menuduh saya tanpa bukti. Saya menuntut, ini salim ini namanya. Ini sangat tidak adil, ya. Jangan sampai ini ditonton oleh orang dan orang tidak bersimpati kepada Anda. Oke, terima kasih. Inilah salah satu statement yang saya kurang setuju, ya, dimana si Koko Rini mengatakan si para konten kreator yang berada di Malaysia ini dipergunakan oleh orang Malaysia. Tolonglah jangan pernah berpikiran negatif yang itu belum tentu betul, ya, jatuhnya fitnah. Nah, jangan kita memandai saja untuk mengingatkan orang mengenai fitnah, tapi kita sendiri buat fitnah. Ya kan? Nah, apa yang diunggah atau diupload oleh TikTokers atau YouTuber yang berada di Malaysia ini, ya, orang Indonesia yang berada di Malaysia ini, itu adalah pengalaman yang dia hadapi, dia temukan, ya, hal-hal yang baru di Malaysia ini. Jadi dia sharing. Ya, cobalah jangan terlalu fanatik sekali untuk mengatakan bahwa, ya, seperti kata Mbak
Renita tadi, Indonesia baik-baik saja. Kalau baik-baik saja, lihat kejadian di pusat sana macam mana ya. Nah, itu karena suara tidak didengarkan. Prosesnya itu dari sosial media dulu kan, serang itu, lalu mereka terus turun lapangan. Jadi untuk Kokori ya, sebelum nak blame orang ataupun ingin membela diri sendiri, tolong dikoreksi video-video Anda ya. Salah satunya ya, saya contohkan, Anda telah memuat naik gambar yang di Pertuan Agung di Malaysia ini, sedangkan orang Malaysia sendiri tak pernah berani ya. Jadi kalau ada orang yang tidak sependapat dengan Kokori ya, macam Mbak Renita ini mengatakan Kokori ini adalah salah satu seorang provokator. Nah, itu adalah pandangan orang. Jadi kita harus koreksi dulu diri sendiri itu macam mana, apakah betul konten-konten kita ini boleh diterima di semua orang. Tak perlu semua orang lah, sebagian kan. Karena macam saya cakap lah, tak semua orang di dunia ini satu kepala. Adik beradik aja boleh salah paham, apalagi orang luar, ya kan. Jadi dengan tanggapan Kokori ini yang dia membantah bahwa dia adalah seorang provokator, apa agaknya tindakan yang selanjutnya dilakukan oleh Mbak yang bekerja di Singapura ini? Jom. Selamat sore. Video ini saya tujukan khusus untuk Kokori ya. Jadi karena saya nggak mau dibilang selfish sama rakyat Malaysia, saya mau bahas Kokori sekarang. Tadi pagi saya sudah bahas tentang jantung pisang. Kemarin saya sudah bahas tentang rakyat Malaysia. Oke, Kokori, karena Anda sudah mention video saya berapa kali, ya di sini saya tidak ada unsur menjatuhkan Anda, ya tidak ada unsur menjatuhkan kita sesama warga negara Indonesia. Tetapi saya mewakili seluruh pekerja yang ada di dunia. Kenapa? Hinaan-hinaan orang Malaysia sudah merusak mental kami sebagai pekerja. Karena kami selalu dihina menyampah di negara mereka, karena kami selalu dihina kami adalah rakyat Indonesia miskin yang mencari pekerjaan di luar negeri. Itu hinaan-hinaan dari rakyat Malaysia. I don't know kenapa rakyat Malaysia berkomentar seperti itu, ya. Selain di video-video orang lain, di video saya pun orang Malaysia banyak yang berkomentar seperti itu. Bahkan komentarnya melebihi dari orang yang tidak punya agama. Ya, yang kita kenal orang Malaysia itu orang yang taat dengan agama, tapi komentarnya melebihi orang yang tidak beragama. Oke, saya paham karena mereka membela negara mereka yang disakiti. Siapa yang menyakiti? Hanya satu orang yang menyakiti. Siapa? Kokori. Cuma gara-gara video Kokori membangkitkan banyak warga Malaysia yang komentar dan diserang oleh rakyat Indonesia karena rakyat Indonesia tidak menerima komentar yang menjatuhkan negara Indonesia. Jadi ini huru hara Kokori. Wajar dong kalau saya bilang Kokori ini provokator. Ini huru hara Kokori, ini tidak bisa dibiarkan. Kenapa saya bilang mental pekerja yang kena? Mental negara nggak bakal kena. Dibentengi apapun oleh Kokori, ya Kokori membuat video dengan alasan yang bilang ke saya untuk membentengi hinaan dari negara Malaysia. Negara Indonesia nggak bakal ambruk. Ya, negara Indonesia nggak bakal ambruk dihina orang Malaysia. Justru negara Indonesia akan ambruk karena adanya provokator-provokator, ya. Baik yang menyusup lewat agama, baik yang menyusup lewat politik. Sekarang lagi rame Habib dan lagi rame juga yang demo-demo yang tidak mendukung dengan kinerja kepemerintahannya Pak Jokowi. Ya, mereka sedang membahas tentang urusan dinasti. Ya. Tetapi tidak ada yang mendukung tentang perampasan aset negara. Inilah yang salahnya pola pikir kita rakyat Indonesia, karena banyaknya suara yang berbeda. Jadi musuh kita itu bukan orang Malaysia, Kokori. Musuh kita itu rakyat kita sendiri. Semakin Kokori berkoar di video-videomu, baik akun ini atau akun-akun yang lainnya, semakin tidak menyelesaikan problem. Kembali ke poin, mental kami sebagai pekerja kena imbas gara-gara video-video yang Kokori sebarkan di sosial media. Hinaan-hinaan jatuh ke kita, ya.
dari kita pekerja menyampah, pekerja yang suka simpan bangla, pekerja bla 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 bla, semuanya kena ke mental kita sebagai pekerja. Hati kami sedih, hati kami menjerit. Sedangkan kita bekerja ke luar negeri itu bukan karena miskin, tetapi kita mengejar karena dolar ringgit lebih tinggi dari rupiah. Betul. Kita bekerja ke Jepang, ke Korea itu karena mata uangnya lebih tinggi dari rupiah. Kalau saja di Singapura ini ada law yang mempekerjakan kita selain dari helper, kita pun kerja yang lain seperti kantor, restoran, ya kita nggak pilih helper kalau ada izin untuk bekerja selain helper. Tapi karena kita melihatnya mata uang, jadi kita kerjanya jadi helper, yang penting dolarnya. Ya, jadi hinaan-hinaan ini yang membuat kita mental jatuh dan kita serang balik, hina balik. Itu semua adalah efek dari video-video Kokori. Oke, daripada saya ngomong banyak di video ini dan blunder, nggak bakal ada orang paham mungkin. Saya tantang Kokori besok di hari libur saya pukul 5 sore, 5 Singapura dan Malaysia, atau pukul 4 Indonesia. Baik di room saya atau di room Kokori, kita live streaming ya. Saya mengundang siapa namanya, Jantung Pisang, dan saya mengundang satu warga Malaysia yang bisa berkomentar tapi yang berbahasa santun dan tidak rasis ya. Saya mewakili sebagai pekerja yang sudah dihina oleh orang Malaysia, Kokori mewakili negara yang sudah dihina oleh Malaysia. Jantung Pisang, tolong klarifikasi apakah Anda provokator atau Anda berpihak ke Malaysia atau ke rakyat Indonesia. Dan rakyat Malaysia satu saja naik di live besok hari Minggu, itu pun kalau kalian berkenan ya, daripada kita ngomong banyak saling up video, karena hinaannya tidak menahankan di kami para pekerja. Salam, semoga ini adalah video saya yang terakhir untuk membahas tentang ini. Baiklah, saya akan mengeluarkan pertanyaan saya. Mbak ini siapa? Sehingga menginginkan ya beberapa orang yang dia sebut tadi untuk join live streamingnya dan membahas lah mengenai hal ini, ya kan? Kapasitas Mbak itu apa begitu? Ya. Ini masalah individu. Biarkan mereka mensetelkan. Ya, Mbak berkata bahwa orang Malaysia ya menghujat diri Mbak, sementara Mbak sendiri yang buat tuh. Mbak mengatakan bahwa kenapa orang lelaki di Malaysia ini tak angkat aja si JP itu jadi istri. Itu kan namanya menghina. Nah, lepas tuh Mbak kata biar lebih kuat powernya dan dapat IC. Memang marah lah orang Malaysia, Mbak. Kita sebagai public figure ataupun sebagai content creator ya, kalau kita tidak suka dihujat di komentar, tutup kolom komentarnya, Mbak, biar orang lain tak boleh komen ya. Dan jika ada orang tegur ya, kita harusnya koreksi diri sendiri ya, introspeksi diri sendiri. Kenapa aku dihujat? Kenapa? Sebenarnya masalah ini tadi sudah selesai loh, Mbak. Tapi adanya statement Mbak yang mengatakan bahwa ya orang Malaysia patut angkat si JP lah jadi istri. Nah, itu yang membuat lagi ya luka itu nampak begitu. Keluar lagi masalah itu, Mbak. Ya. Jadi untuk statement Mbak yang mengatakan bahwa ramai konten kreator membuat video-video untuk kepentingan diri sendiri. Mbak pikir gaji di YouTube ini banyak banget ya. Kenapa Mbak tidak menegur orang-orang kita yang membuat video-video hoax mengenai kedua negara ini? Ya kan? Jadi Mbak, kalau kita yang main api, jangan pula kita nak lempar ke orang lain kan. Sebab kita yang main api ya hadap lah. Ya kan? Namanya juga netizen ya. Kalau tidak suka dihujat, tutup kolom komentar. Sebab publik ini luas. Ya, luas sekali untuk untuk
aksesnya itu ya luas sekali tersebarkan gitu. Jadi Mbak jangan pernah nyalahkan orang lain jika itu Mbak yang mancing. Iya kan? Oke, jadi ya tak apalah, mungkin dia orang akan berdiskusi ya di live streamingnya, ya kan, kita dengar saja apa hasil dari keputusan dia orang ini, sebab menurut saya lah tak ada yang boleh mendamaikan antara orang-orang berkenaan itu kecuali dirinya sendiri. Selagi si Kokor itu selalu membuat konten-konten mengenai Malaysia, ya selagi itulah orang Malaysia tak suka dan takkan duduk diam. Cukup-cukuplah, ya cukup-cukuplah kita, ya orang-orang di sana itu segelintir ya suka menjatuhkan orang lain begitu. Padahal sama sesama bangsa loh. Yang seharusnya kita serang itu adalah sistem, bukan bangsa sendiri. Menurut pemirsa macam mana? Cocok tak apa yang saya cakap ini? Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye bye.